Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Halo Sobat Ujar, ketemu lagi dengan saya, Karisma Danang Yuangga, dosen dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang, yang sudah kangen sekali dengan semua Sobat Ujar yang pastinya sedang bersemangat dalam belajar. Ya kan? Kali ini saya akan kembali menemani teman-teman sekalian dalam mempelajari pengembangan media pembelajaran pada materi merancang media pembelajaran berbasis komik. Materi ini akan tersaji dalam 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewat ya. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini saya ingin tahu terlebih dulu nih, apakah Sobat Ujar pernah membaca komik? Komik atau cerita bergambar yang sangat seru untuk dinikmati, terutama saat santai atau pada saat melepas kepenatan. Di beberapa negara seperti Jepang dan Amerika sudah menjadikan komik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Komik sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka untuk berekspresi dan tentunya untuk berimajinasi. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita mulai menjelaskan materi mengenai komik sebagai media dalam pembelajaran, ada baiknya kita mempelajari definisi dari komik itu sendiri. Menurut Bukhari dan Setiawati, komik merupakan sesuatu yang berupa gambar-gambar atau lambang-lambang yang memiliki urutan cerita tertentu yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Selain itu, juga bertujuan untuk mendapatkan tanggapan entitas dari pembaca. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, komik merupakan kartun yang memiliki karakter. Kita tahu sendiri kan, komik itu berangkat dari karakter-karakter kartun. Nah, kemudian karakter tersebut memerankan sebuah cerita yang memiliki urutan waktu cerita yang tujuannya adalah untuk menjadi hiburan bagi pembaca. Komik biasanya berupa tulisan gambar yang di print out maupun cerita bergambar yang sifatnya online, yang mungkin saat ini sudah sering muncul di platform-platform digital. Komik biasanya identik dengan hal-hal yang lucu dan jenaka, baik dari sudut pandang tokoh, gambar, dan alur ceritanya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bukhari dan Setiawati tadi, bahwa komik dapat diartikan secara sistematik, yaitu lucu atau lelucon. Ditambahkan oleh Daryanto, komik didefinisikan sebagai kartun yang dapat mengungkapkan sebuah karakter yang memerankan sebuah cerita bergambar. Mereka dibuat untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Komik yang baik akan mampu menarik perhatian pembaca dengan cerita, alur, gambar, dan warna yang disajikan. Pesan ini disampaikan oleh penulis kepada pembaca, dapat dipahami dengan mudah dan juga dapat disampaikan dengan baik. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh dunia pendidikan untuk menarik minat baca para siswa. Hidayah dan Ufa juga menemukan bahwa terjadi peningkatan minat baca siswa ketika guru memberikan komik untuk mereka pelajari. Siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru dalam bentuk komik dibandingkan dengan narasi yang panjang. Sehingga komik dibuat menggunakan tema yang disesuaikan dengan topik atau subtema pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Nah, ini komik memang media yang paling ringan dan fleksibel karena bisa digunakan untuk menyampaikan banyak hal, mulai dari cerita pendek, komedi, bahkan menyampaikan muatan informasi. Apalagi jika ditunjang dengan gambar yang disajikan cantik, ceritanya juga bagus, wah, itu sudah pasti membuat para pembacanya lupa waktu pada saat membaca komik. Termasuk kalian kan? Nah, Sobat Ujar, ada beberapa jenis komik yang harus kita ketahui. Di beberapa negara, jenis-jenis komik ini akan menyesuaikan dengan budaya dan juga skill pembuatnya. Jadi, tidak ada standar dalam menentukan gaya menggambar komik. Namun, jika dilihat dari muatan yang disampaikan ataupun karakteristiknya, ada beberapa jenis komik yang harus tetap kita ketahui.
Banyak jenis media visual yang sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses penyampaian informasi dari guru ke siswa. Media tersebut tentunya dapat dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan juga sifat-sifatnya. Menurut Daryanto, komik memiliki jenis sebagai berikut. Yang pertama, kartun atau karikatur. Komik jenis ini hanya berupa satu tampilan saja yang di dalamnya terdapat beberapa gambar yang dipadu dengan tulisan-tulisan. Nah, komik jenis ini biasanya sering kita temui di surat kabar. Komik jenis ini biasanya bersifat humor atau lelucon atau bahkan mungkin sindiran yang memiliki arti yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam pembelajaran, komik jenis ini tetap dapat digunakan misalkan untuk menjelaskan mengenai seorang tokoh sejarah. Gimana caranya? Guru dapat membuat karikatur atau gambar kartun dari tokoh tersebut. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan keterangan dari tokoh-tokoh tersebut dengan tulisan-tulisan sedemikian rupa agar siswa lebih mudah untuk mengenal dan memahami tokoh tersebut. Yang kedua adalah komik potongan. Komik potongan merupakan penggalan-penggalan cerita yang dirangkai menjadi cerita pendek. Biasanya komik potongan isinya belum selesai dibahas pada satu chapter saja, melainkan akan bersambung pada cerita atau bagian berikutnya. Ini yang sering terjadi atau sering kita temukan di majalah-majalah. Komik potongan lanjutannya masih membahas tema yang sama, sampai tema yang ingin dibahas selesai untuk dibuat. Ya, untuk komik potongan ini pembaca harus sabar menanti. Yang ketiga adalah buku komik. Buku komik merupakan sekumpulan cerita-cerita yang disajikan dengan gambar, kemudian dijadikan sebuah buku yang jumlah halamannya terdiri dari 32, 48, sampai 64 halaman. Satu buah buku komik biasanya terdiri dari satu tema cerita atau juga berisi cerita-cerita yang lain, atau bahkan mungkin iklan. Dan yang keempat adalah komik tahunan. Komik tahunan adalah durasi terbitan sebuah buku komik. Komik ini biasanya apabila penulis sudah bekerja sama dengan penerbit tertentu untuk mencetak karya komiknya yang berupa buku komik, yang berisikan cerita yang bersambung ataupun cerita putus, atau yang biasa disebut sebagai serial. Komik tahunan biasanya terbit sesuai waktu kesepakatan antara penulis dan juga penerbit. Komik ini akan diterbitkan sesuai lanjutan serinya. Jadi tetap harus bersabar untuk menunggu terbitnya komik yang jenis ini. Yang kelima tentunya adalah komik yang terkini, yaitu komik online. Sama halnya seperti media cetak yang berupa surat kabar, tabloid, majalah, dan buletin. Internet juga dijadikan sarana untuk mempublikasikan sebuah karya komik. Nah, guru juga bisa memanfaatkan komik-komik yang berbasis online ini. Dengan menggunakan situs web tertentu, penulis komik dapat mempublish karyanya dalam bentuk daring. Target pembaca untuk komik jenis ini itu sangat luas dibandingkan dengan media cetak. Karena komik online ini dapat diakses dimanapun para pembacanya berada. Nah, Sobat Ujar, itu tadi mengenai jenis-jenis komik. Selanjutnya akan kita bahas komik sebagai media pembelajaran. Sudah lama masyarakat Indonesia mengenal komik sebagai media untuk komunikasi tulis. Cerita komik yang ringan ditambah dengan penyampaian yang menggunakan gambar secara efektif dapat menarik perhatian dan juga meningkatkan kemauan baca para pembaca. Apabila dilihat dari cara berpikir, siswa umur sekolah berada pada tahap operasional konkret. Oleh karena itu, pembelajaran yang dipandang lebih efektif adalah yang menggunakan tema tertentu. Dan ini dapat disajikan dalam bentuk komik. Di dalam kelas, ini menurut Reskita dan Ardian, faktor yang dapat menyebabkan komik efektif digunakan bukan hanya pada warna komik atau juga bagaimana komik itu dibentuk,
tetapi juga terdapat tema atau topik yang sedang dibahas pada komik tersebut. Proses pembelajaran yang formal dilakukan di dalam kelas yang kegiatannya terpusat di sekolah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru hendaknya menciptakan kegiatan yang berkualitas di dalam kelas. Kualitas pembelajaran yang sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya dengan cara menggunakan media pembelajaran yang tepat. Hidayah dan Ulfa juga menyatakan komik dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran di dalam kelas. Daryanto juga menyatakan bahwa komik memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan media pembelajaran yang lain. Salah satu hal yang ditekankan oleh Daryanto adalah komik dalam penyajiannya menggunakan unsur visual yang didukung oleh cerita yang kuat. Ekspresi yang disajikan dapat mempengaruhi pembaca, bahkan dapat membuat pembaca terlibat secara emosional dalam cerita tersebut. Sehingga pembaca akan betah dan tertarik untuk membaca hingga komik tersebut selesai. Komik juga memiliki kelebihan yaitu bahasanya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kenapa? Karena cara belajar dengan komik mampu merangsang keinginan siswa untuk membaca ceritanya hingga akhir. Dan ini kadang tidak dijumpai dalam buku teks yang ada di dalam sekolah. Penggunaan komik memberikan warna baru dalam pembelajaran karena siswa tidak hanya membaca teks namun juga mengikuti jalannya cerita karena dia terlibat secara emosional dalam ceritanya. Arini, Khoiria, dan juga Sunardi menjelaskan terdapat 3 kelebihan dari penggunaan komik dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai motivasi. Kelebihan komik yang utama adalah sebagai media pembelajaran yang terbukti dapat memotivasi siswa. Motivasinya seperti apa? Motivasinya adalah siswa yang awalnya tidak mau membaca menjadi gemar membaca karena penasaran dengan akhir cerita di komik tersebut. Yang kedua adalah visual. Kelebihan komik selanjutnya yaitu komik kebanyakan disajikan dengan gambar dan warna yang menarik. Apalagi komik-komik online sekarang itu sudah jarang sekali menggunakan media atau warna hitam putih. Komik jenis ini tentunya dapat menarik perhatian dan mempermudah siswa untuk memahami jalannya cerita atau alur dari isi komik tersebut. 3. Permanen dan tahan lama. Komik dapat dicetak secara tertulis ke banyak media, misalkan menggunakan kertas atau karton. Selain itu, komik juga dapat disajikan secara daring atau menggunakan proyektor di depan kelas. Nah, hal inilah yang membuat komik menjadi media yang dapat digunakan berkali-kali dalam menyampaikan suatu informasi. Dan tentunya penyimpanannya tidak membutuhkan ruangan yang besar. Arini, Khoiria, dan Sunardi juga menjelaskan kekurangan dari penggunaan komik dalam penyajian pembelajaran. Apa saja itu? Yang pertama, penyajian komik yang mudah dipahami baik teks maupun gambarnya dikhawatirkan akan mengurangi minat membaca peserta didik dalam bacaan yang tidak bergambar seperti buku paket misalkan. Komik sendiri memang dikembangkan menggunakan gambar yang menarik sehingga mudah untuk dipahami. Namun hal ini jika digunakan dalam waktu yang panjang akan membuat minat peserta didik melakukan penolakan terhadap bacaan-bacaan yang tidak bergambar atau yang sifatnya tekstual. Yang kedua, jika dilihat dari sudut pembahasan, komik biasanya dikembangkan menggunakan bahasa-bahasa yang non-formal agar ceritanya disajikan tidak kaku. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pola bahasa peserta didik. Aktivitas di dalam kelas seharusnya menggunakan bahasa Indonesia dengan pengujaran dan pengucapan yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan ini dikhawatirkan nanti kalau menggunakan bahasa yang tidak baku, ini akan mempengaruhi cara mereka berkomunikasi di dalam kelas.
Yang ketiga, media pembelajaran berbasis komik juga dipandang sulit untuk dikembangkan. Untuk mendesainnya, membutuhkan keahlian khusus dan membutuhkan biaya untuk mencetaknya. Apalagi kalau gurunya itu tidak memiliki keahlian dalam menggambar, tentunya dia harus mempekerjakan ilustrator dalam mengerjakan komik yang dikehendakinya. Baiklah Sobat Ujar, tadi kita sudah diskusikan komik yang ternyata juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Saya punya pertanyaan nih untuk kalian. Materi-materi pelajaran apa yang ada di sekolah yang menurut kalian paling tepat disajikan dalam bentuk komik? Silahkan didiskusikan ya, agar kita semakin memahami komik sebagai media dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa. Nah, Sobat Ujar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, komik merupakan media yang paling mudah karena informasi yang disajikan di dalamnya sangat ringan dan disajikan dengan cara yang paling sederhana. Yang kedua, media komik jika dilihat dari style dan isi yang disampaikan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang ketiga, kelebihan komik dalam kegiatan pembelajaran antara lain, komik dapat dijadikan sebagai media yang ringan, namun tetap mudah untuk dipahami oleh siswa dalam belajar karena sangat menarik. Yang keempat, komik memiliki tingkat fleksibilitas tak terbatas karena tidak terpatok pada satu style atau gaya menggambar, tapi juga bagaimana mengolah informasi yang nantinya akan disampaikan. Kelima, kelemahan komik terletak pada batasan materi, karena tidak semua materi dapat disajikan dengan ilustrasi komik. Dan tidak semua pendidik memiliki keahlian bertutur secara visual. Dengan kata lain, kemampuan menggambar karakter, dan bertutur adalah kunci dari keberhasilan media ini. Baiklah Sobat Ujar, demikianlah materi merancang pembelajaran media berbasis komik. Semoga cukup memberikan inspirasi ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya Karisma Danang Yuangga, pamit. Sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap keren dan bersemangat dalam belajar. Salam Ujar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.